Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Matematika kelas 2018 U. Di mata kuliah Sistem Geometri, kami dari kelompok 7 beranggotakan Prisma Yuda Noviandika, Ramadina, Lupita Wulandari, dan Evalia Nuryana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pembuktian teorema 4.9 dan contoh 4.3 pada geometri affin. Pada teorema 4.9, geometri affin berbunyi garis yang menghubungkan titik-titik tengah dua sisi suatu segitiga adalah sejajar dengan sisi yang ketiga, dan suatu garis yang melalui titik tengah suatu sisi dan sejajar dengan sisi yang lain akan melalui titik tengah sisi yang ketiga. Dan pada teorema 4.9 geometri affin ini akan dibuktikan melalui tiga cara. Tiga pembuktian, yang pertama dan yang kedua merupakan biimplikasi dari kalimat pertama. Garis yang menghubungkan titik-titik tengah dua sisi suatu segitiga adalah sejajar dengan sisi yang ketiga. Serta pembuktian yang ketiga adalah dari kalimat yang kedua, suatu garis yang melalui titik tengah suatu sisi dan sejajar dengan sisi yang lain akan melalui titik tengah sisi yang ketiga. Baik, bukti yang pertama yaitu langkah dari kiri ke kanan yang berbunyi garis yang menghubungkan titik-titik tengah dua sisi suatu segitiga adalah sejajar dengan sisi yang ketiga. Langkah yang pertama, ABC merupakan segitiga dari premis 1. Langkah yang kedua, S merupakan titik tengah garis AC dan D merupakan titik tengah garis BC dari premis tambahan. Langkah ketiga, hasil setengah putaran S terhadap garis BC adalah S aksen dari definisi 4.5 yang berbunyi jika dua titik berlainan, misalnya A dan B ditukar oleh suatu dilatasi tunggal AB ke BA atau AB, maka transformasi itu disebut setengah putaran. Langkah yang keempat, garis BS sejajar dengan garis S aksen C dan garis BS aksen sejajar dengan garis SC dari langkah ketiga. Dari langkah keempat, menghasilkan SC S aksen B adalah jejer ginjang. Lalu langkah keenam, hasil setengah putaran S aksen terhadap garis SB adalah S double aksen yang juga berada pada titik A dari definisi 4.5 yang berbunyi jika dua titik berlainan, misalnya A dan B ditukar oleh suatu dilatasi tunggal AB ke BA atau A ke B, maka transformasi itu disebut setengah putaran. Selanjutnya, langkah ketujuh, dari langkah keenam dihasilkan garis SA sejajar dengan garis S aksen B dan garis SS aksen sejajar dengan garis AB. Langkah ke-8, hasil dari langkah ke-7, yaitu SS aksen BA merupakan jejer genjang. Dan langkah terakhir, terbukti bahwa garis SD sejajar dengan garis AB dari langkah nomor 2, nomor 7, dan juga nomor 8. Selanjutnya yaitu bukti dari kanan ke kiri yang berbunyi garis yang sejajar dengan salah satu sisi suatu segitiga adalah garis yang menghubungkan titik-titik tengah dua sisi lainnya. Langkah yang pertama, ABC merupakan segitiga dari premis 1. Langkah yang kedua, S pada garis AC dan P pada garis BC yang merupakan premis tambahan. Langkah yang ketiga, garis SP sejajar dengan garis AB yang juga merupakan premis tambahan. Langkah keempat, hasil setengah putaran C terhadap garis SP adalah C aksen dari definisi 4.5 yang berbunyi jika dua titik berlainan, misalnya A dan B ditukar oleh suatu dilatasi tunggal A, B ke BA atau A ke B, maka transformasi itu disebut setengah putaran. Lalu langkah yang kelima, garis CS sejajar dengan garis PC aksen dan garis CP sejajar dengan garis SC aksen dari langkah 4. Dan langkah keenam, menghasilkan dari langkah kedua dan langkah kelima, yaitu garis SA sejajar dengan garis PC aksen, serta langkah ketujuh juga sama dari langkah kedua dan 5 menghasilkan garis SC aksen sejajar dengan garis PB. Selanjutnya,
Langkah ke-8, garis SP sejajar dengan garis AC aksen dan garis SA sejajar dengan garis PC aksen dari langkah nomor 3 dan langkah nomor 6. Langkah ke-9, menghasilkan ASPC aksen jejer genjang dari langkah nomor ke-8. Dan langkah ke-10, garis SC aksen sejajar dengan garis PB dan garis SP sejajar dengan garis C aksen B dari langkah nomor 3 dan nomor 7. Langkah ke-11, dari langkah ke-10 menghasilkan SPBC aksen merupakan jejer genjang. Dan langkah ke-12, translasi A ke C aksen dan translasi C aksen ke B sama dari langkah 9 dan langkah ke-11. Translasi A ke A aksen sama dengan B ke B aksen jika A aksen B suatu jejer genjang. Sehingga dari langkah 12 tersebut dihasilkan langkah ke-13 yaitu C aksen titik tengah garis AB dari langkah ke-12 dan akibat teorema 4.8 yang berbunyi C aksen titik tengah garis AB jika dan hanya jika translasi A ke C aksen dan C aksen ke B sama. Kemudian dapat dibuat jejer genjang A C aksen, A aksen, B aksen dan B C aksen, A aksen dan terdapat segitiga ABC dengan A aksen, B aksen dan C aksen sebagai titik tengah sisinya. Langkah ke-14, SPC aksen titik tengah sisi segitiga ABC dari langkah 1, 9, 11, 13 dan akibat teorema 4.8. Selanjutnya yaitu bukti 2 yang berbunyi suatu garis yang melalui titik tengah suatu sisi dan sejajar dengan sisi yang lain akan melalui titik tengah sisi ketiga. Langkah pertama, ABC merupakan segitiga dari premis 1. Langkah kedua, S pada garis SD merupakan titik tengah garis CA dari premis tambahan. Langkah ketiga, garis SD sejajar dengan garis AB yang juga merupakan premis tambahan. Lalu, langkah keempat, hasil setengah putaran S terhadap BC adalah S aksen dari definisi 4.5 yang berbunyi jika dua titik berlainan, misalnya A dan B ditukar oleh suatu dilatasi tunggal AB ke BA atau A ke B, maka transformasi itu disebut setengah putaran. Langkah kelima, yang merupakan hasil dari langkah keempat, menyatakan bahwa garis BS sejajar dengan garis S aksen C dan garis BS aksen sejajar dengan garis SC. Selanjutnya, dari langkah kelima dihasilkan langkah keenam yaitu SC S aksen B adalah jejer genjang. Langkah ketujuh, hasil setengah putaran S aksen terhadap garis SB adalah S double aksen yang juga berada pada titik A dari definisi 4.5 yang berbunyi jika dua titik berlainan misalnya A dan B ditukar oleh suatu dilatasi tunggal AB ke BA atau A ke B, maka transformasi itu disebut setengah putaran. Selanjutnya, langkah ke-8, dari langkah ke-7 menghasilkan garis SA sejajar dengan garis S aksen B dan garis SS aksen sejajar dengan garis AB. Lalu langkah ke-9, hasil dari langkah 8, SS aksen BA adalah jejer genjang. Dan langkah terakhir, terbukti bahwa D merupakan titik tengah garis BC dari langkah ke-6, 9, dan akibat teorema 4.8 yang berbunyi C aksen titik tengah garis AB jika dan hanya jika translasi A ke C aksen dan C aksen ke B sama. Kemudian dapat dibuat jejer genjang A C aksen, A aksen, B aksen, dan B C aksen, C A aksen, dan terdapat segitiga ABC dengan A aksen, B aksen, dan C aksen sebagai titik tengah sisinya. Selanjutnya yaitu contoh 4.3 yang berbunyi titik-titik tengah sisi-sisi suatu segi 4 sebarang adalah titik-titik sudut suatu jejer genjang. Dan teorema ini ditemukan oleh Pierre Varignon yaitu pada tahun 1654 sampai 1722. Dan di pojok kanan bawah merupakan foto dari Pierre Varignon, merupakan French mathematician itu sendiri.
Selanjutnya, bukti dari contoh 4.3 yang berbunyi titik-titik tengah sisi-sisi suatu segi empat sebarang adalah titik-titik sudut suatu jajar genjang. Langkah yang pertama, diketahui A, B, C, D adalah segi empat sebarang dari premis. Langkah kedua, P, Q, R, S merupakan titik tengah berturut-turut di garis AB, garis BC, garis CD, dan garis DA dari premis tambahan. Langkah yang ketiga akan dibuktikan PQRS jajar genjang dari premis tambahan. Langkah keempat dipandang segitiga ACD dan segitiga ACB yang merupakan premis tambahan. Langkah kelima akan dibuktikan garis SR sejajar dengan garis PQ dari premis tambahan. Lalu langkah ke-6, garis SR sejajar dengan garis AC dari teorema 4.9 yang berbunyi garis yang menghubungkan titik-titik tengah dua sisi suatu segitiga adalah sejajar dengan sisi yang ketiga, dan suatu garis yang melalui titik tengah suatu sisi dan sejajar dengan sisi yang lain akan melalui titik tengah sisi yang ketiga. Dan langkah yang ketujuh, garis PQ sejajar dengan garis AC, juga dari teorema 4.9. Selanjutnya yaitu pembuktian nomor 8 dari contoh 4.3 geometri affin. Nomor 8, langkah ke-8 adalah SR sejajar dengan PQ dari langkah nomor 6, 5 serta sifat transitif. Langkah ke-9 akan dibuktikan garis PS sejajar dengan garis QR dari premis tambahan. Langkah ke-10, garis PS sejajar dengan garis BD dari teorema 4.9. Dan langkah ke-11, garis QR sejajar dengan garis BD juga dari teorema 4.9. Langkah ke-12, garis PS sejajar dengan garis QR dari langkah nomor 10, 11, dan sifat transitif. Serta langkah ke-13, garis SR sejajar dengan garis PQ dan garis QR sejajar dengan garis PS dari langkah 8, 12, dan definisi 4.1 yang berbunyi 4.ABCD yang tidak segaris dikatakan membentuk suatu jajar genjang ABCD jika garis AB sejajar dengan DC dan garis BC sejajar dengan garis AD. Maka terbukti bahwa PQRS adalah suatu jajar genjang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.